Penasaran enggak sih? Siapa yang menjadi bohongi aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian himbau senikan rupa di awal sebelum kita bongkar? Saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan baku bersama-sama, ya kawan-kawan. Nggak mungkin aksi sebesar itu yang menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga satu menteri, dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya juga, fasilitas-fasilitas umum. Nggak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membreaking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan mengurangi koruptor sangat luar biasa, tetapi itu pasti akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan, mulai dari ditangkapnya mantan direktur Pertamina, mantan direktur PT Timah, kemudian juga kasus di aneka tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun, ya adanya pengolahan emas sebanyak 109 ton juga. Masalah mantan Dirjen Perkereta-apian di Kemenhub juga tidak seragung menyita 1 triliun dari PT Asapik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah itu baru di 2024 akhir 2 bulan menjabat. Kita masa awal tahun 2025, 18 Januari 2025, pemerintah untuk membongkar pagar laut yang dari Tangerang dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek satelit untuk Pika 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025. Kemudian ada pangeran dari Petra yang ditangkap ya. Kerry Adrianto anak menjadikan tersangka oleh Tidak Sanak Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah memberikan negara 9,7 triliun sebagai ayah yang baik. Tentu Rija Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Maka tersiar kabar kalau sempat Rija Khalid menghubungi Pak Hasim Kerry Iko SOE melobi. Tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya di hadapan para guru Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan perang ternak koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau. Agar apa? Agar narapidana enggak bisa kabur dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekalian dinyatakan siap mati untuk Indonesia tidak akan mundur mengulangi koruptor mafia ini. Tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar pulsa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Pasti ingat kejadian itu. Tak lama kemudian itu perang terhadap korupsi semakin membabi buta Kejagung. Kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April dari Mei hingga Juni. Kemudian Kejagung menyita kasus korupsi CPO Wilmar Group dan masih berlanjut tanggal 10 Juni. Ya, ini heboh kasus Raja Ampat, ada 4 pulau yang sebetulnya udah konservasi ya. Kemudian dijadikan tambang nikel, salah satunya DPT Kuisi secara mining. Itu adalah perusahaan milik Aguan yang kemudian dicabut. Izinnya 26 Juni. Terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. APK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut, setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang berhijab Khalid berhasil tersangkakan dan 10 hari setelahnya
Pada saat Kongres PSI di Solo, tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia. Mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus. Prabowo kemudian berpindah ke negara dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan dan pencapaian, seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan ini karena food cartel, dan juga ada 1.000 hektar 1.000 tambang ilegal yang tumbuh sudah dicabut, izinnya juga 31 juta hektar. Lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali di sekitar negara saat 19 Agustus. Ridja Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DEA. Saat ini apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik, maka koruptor-koruptor barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok. Dan kasusnya ini berkolaborasi, mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa lama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini, apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini. Yuk, silakan tulis di komen.